Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini ya kan, karena konten Saudara Samsudin ini sudah begitu viralnya, kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Blitar Kabupaten terkait hal ini, dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten, ya kan, pelin-pelan. Kemarin beliau ngomong di Bogor pertama kali, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polres Blitar, kejadiannya di wilayah Ponggok, wilayah hukum Polres Blitar Kota. Sehingga untuk hal itu, untuk kecepatan pemeriksaan, maka kegiatan pemeriksaan selanjutnya diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Barang bukti yang disita dan lain sebagainya nanti akan kita sampaikan. Yang jelas hari ini kasusnya sudah diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Ya, ada sekitar 3 orang ya yang dilakukan pemeriksaan, tapi masih dalam proses pendalaman semua. Ya, diantaranya ya, diantara orang yang membuat atau merekam ya, yang merekam konten video itu. Enggak, itu tokoh-tokoh yang di video biasanya orang-orang Udin sendiri, bukan konten kreator juga. Jadi itu tokoh-tokohnya dia. Kalau kan video beberapa waktu lalu, tokoh-tokoh konten berkedok agama, pendusta berkedok agama, saya pernah rilis tuh kan. Saya sebutin namanya tuh, dari mulai ya macam-macam ada di video saya tuh ya, termasuk Samsudin juga gitu. Dan di situ saya menampilkan juga kalau itu semuanya bukti-bukti palsunya ini gitu. Ya saya sih cuma bisa menyuarakan kayak gitu, didengerin syukur biar terhindar keluarganya dari penipuan dan pembodohan. Kalau nggak didengerin, tanggung jawab saya juga udah selesai, cuma menyampaikan doang. Jadi memang tidak kenal ya? Kalau yang tokoh-tokoh itu nggak kenal, itu kan orang-orang barunya Udin, orang bayaran barunya Udin. Lihat Tekurian main film. Main film mungkin Menurut Kak Oki? Bangga, seneng, bahagia, semoga terus berkarya dan insya Allah karya-karya berikutnya semakin banyak, semakin penuh dengan prestasi. Bangga karena alhamdulillah ada karya baru di tahun 2024 ini ya, mudah-mudahan selalu berkarya dan terus membanggakan. Filmnya menginspirasi ya, alhamdulillah. Saya senang movie-nya Indonesia makin selalu bagus dan menginspirasi. Aktingnya bagus, terus juga Dea Anissa juga semuanya bagus-bagus. Oh iya, terus juga Teh Elma, Teh Ana juga bagus. Terharu, pokoknya perfilm Indonesia semakin maju. Senang ya. Ada aku, ada Cindy juga ya di dalam juga. Ada ayahnya Rian, ada adiknya Rian juga. Pokoknya kita support semua prestasi-prestasi, semua karya-karya dari adik-adik kita. Lihat jatuh bangun Rian sendiri di karirnya sendiri seperti apa, Uma? Ya, manusia kan berproses ya, kalau berkarir kan berproses. Tapi sekarang Masya Allah beliau jadi peran utama dalam sebuah film, tentu itu sebuah kebahagiaan buat kita. Ya kan, saya kakaknya Rian. Oh gitu, berarti ini... Dan alhamdulillah, ibu sebenarnya pengen datang juga, cuman karena ibunya lagi kurang enak badan, jadi diwakili sama saya sama Cindy. Ya alhamdulillah senang juga, dan keluarga kayak tadi Mbak Cindy sama Bang Arif juga datang. Ya, sama suami tadi kita memang komunikasi sama ayahnya Rian juga sama Puput, saling tadi sering udah foto, udah memberikan ucapan selamat juga. Betul ya. Kita menjaga silaturahmi. Nggak gimana-gimana, tadi masa kayak ngeliat juga keluarga Ricis datang. Terus juga aku juga dekat sama keluarga Rian segala macam, nggak ada gimana-gimana ya, biasa aja kayak keluarga. Kan dari awal kan pihak cowok punya keluarga, pihak cewek punya keluarga, mereka bersatu. Karena pernikahan mereka ya bertemu di dalam bersatu. 5 menit. Alhamdulillah lancar untuk film hari ini. Mohon doanya ya, semoga filmnya bagus dan bisa mensiarkan untuk kita semua. Bagus kok. Sangat berkesan ya, apalagi saya bisa bareng sama dia, sama Kak Elma, sama almarhum Om Yayu dan Om Doni Damara, dan di situ saya banyak banget ambil pelajaran untuk di dunia kamu gitu. Insya Allah banyaklah hati, pikiran harus bersih semua untuk mempersiapkan Ramadan biar lancar semua. Gue kasih tau ya, jangan dengerin orang kalau bukan dari orangnya langsung ya. Pertama, karena udah terlalu banyak orang yang pengen diundang di TV untuk perkaranya mereka. Ya, ada yang bilang kakaknya lah, ada yang bilang apa, dengerin langsung aja intinya di mana. Gue ini saksi di mana ada pernikahan Rian terbentuk sama Ricis. Yang di Aceh, yang di Jakarta, itu gue ada. Sampai detik ini gue masih bagian dari mereka. Gue yang tahu itu aja, tidak mau sembarangan ngomong karena bukan ranah gue pribadi. Jadi kalau ada orang yang ngomong kanan kiri segala macam, Ricis gini lah, Rian selingkuh lah, segala macam, nafkah lahir batin, apalah itu, jangan didengerin kalau bukan dari mulut mereka. Gitu.
Jadi gue sangat kecewa beberapa orang yang masuk ke TV hanya untuk menyebutkan masalah pribadi orang yang dimana bukan ranah mereka. Sekali lagi gue ingetin buat para netizen dan siapapun orang juga yang nongol di TV hanya untuk klarifikasi masalahnya Rian dan Ricis, please stop. Karena lu hanya dibutuhkan di saat itu. Nanti lu salah ngomong itu bumerang buat diri lo sendiri gitu. Jadi kayak stop lah bahas-bahas mereka. Stop untuk bilang kalau seandainya Rian kayak gini, Ricis kayak gini, itu stop. Kalau nggak tahu apa-apa stop. Jangan seakan-akan lu jadi kakak terdekatnya, jangan seakan-akan lu jadi abang terdekatnya. Itu doakan aja yang terbaik. Berdasarkan fakta yang kami terima dan dokumen-dokumen yang kami baca, memang klien kami tidak berhutang kepada Ibu Wulan Guritno. Kita memiliki dokumen dan bukti-bukti atas fakta-fakta tersebut. Semua atau dana tersebut yang disebut dengan dana talangan tersebut itu bukan dana talangan sebenarnya, tapi dana yang disepakati bersama untuk keperluan bersama juga. Jadi contohnya Ibu Wulan Guritno itu mungkin memiliki rencana di kemudian harinya ingin membuat kamar pakaian wanita seperti itu. Namun demikian semangat daripada klien kami itu jelas ingin berdamai. Oleh karena itu makanya kami hadir di sini hari ini. Lalu kemudian semangat dari beliau atau sebagai itikat baik dari beliau juga beliau bermaksud ingin memberikan kompensasi juga di kemudian hari agar permasalahan ini bisa selesai secara kekeluargaan. Ya, itu rumahnya Sabda. Ya, rumahnya klien kami. Masih berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik. Pada prinsipnya dari kami ini inginnya ini berjalan dengan damai gitu, secara kekeluargaan. Harapannya bahkan sebelum sidang minggu depan, tadi mungkin dengar juga dari majelis hakim besok minggu depan kan akan datang ya para pihak dari prinsipal dari Ibu Wulan Guritno sendiri dan klien kami juga harus datang ke persidangan. Harapannya bahkan sebelum itu kita udah bisa menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Dan kami selaku kuasa hukum dari Mas Sabda juga memiliki dedikasi untuk perkara ini agar berakhir pada perdamaian seperti itu. Kami juga ingin mengajak Ibu Wulan Guritno di kemudian harinya untuk dapat menerima tawaran perdamaian dari klien kami seperti itu. Ya karena memang secara hukum kan kita hanya bisa menggugat secara hukum kan, yang benarnya gitu loh. Jadi karena sudah beberapa kali ditagih, tidak ada penyelesaian, ya mau nggak mau kita harus secara hukum menagihnya. Janjinya seperti itu gitu. Ya, janjinya adalah uang dikembalikan. Kalau memang ada kesepakatan bersama, harusnya kan kalau Wulan atau klien kami tagih, dia kan bilang nggak ada. Cuma kan dia tuh hanya bilang mau membayar, cuman waktunya aja belum ketahuan bayarnya kapan. Gitu. Pengetahuan saya sih, kan kalau bicara renovasi kan per termin ya gitu loh. Gitu. Cuman intinya dana talangan yang sudah diberikan Wulan ya senilai yang ada di gugatan itu. Dan Wulan berharap melalui kami juga melakukan penagihan secara hukum agar dana talangan itu dikembalikan. Gini, kita sudah tagih dari sekitar pertengahan 2023 gitu loh. Cuman mundur terus yang akhirnya ya jalan terakhir kan adalah melalui pengadilan kita melakukan gugatan. Udah itu aja sih. Kita sudah tagih ya, memang janjinya Mas Sabda tuh memang ya beberapa kali mundur gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin dananya belum tersedia atau bagaimana. Ya berharap semua baik-baik, uang dikembalikan dan tidak ada ribut-ribut lagi kayak gini aja sih. Ya nggak apa-apa, kita juga kan di sini bukan mau ribut-ribut sebenarnya. Cuma kan ini hanya media untuk melakukan penagihan. Gitu. Kalau memang mau dibayar ya selesai, gitu kan kita tidak akan panjangin. Seneng banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Barreskrim Cyber. Sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Kasih. Jadi pada saat sidang pertama, itu diundang penggugat dan tergugat untuk hadir di tanggal tertentu sesuai dengan rilas atau panggilan sidang. Kemudian tergugat tidak datang. Diundang lagi tuh oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk datang biasa 2 minggu kemudian. Kemudian nggak datang lagi. Diundang sekali lagi. Jadi diundang tuh 3 kali total. Kalau sampai tidak hadir lagi, berarti sidang ini kan
akan dilanjutkan ke pokok perkara. Jadi penggugat membawa saksi, penggugat membuktikan ada dokumen perjanjian. Kemudian kalau memang ada saksi ahli. Setelah itu diputus langsung oleh majelis hakim. Namanya putusan majelis hakim first take. First take itu tanpa kehadiran tergugat. Dikabulkan semuanya. Putusan sah. Kalau nggak hadir, tinggal nanti pihak yang nggak hadir itu ada perlawanan kalau dia mau melawan, namanya first take. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.